Saya hormati kepada pengurus KKR, kepada teman-teman semua. Yang saya hormati kepada tuan rumah, ya, Pak Fitri yang sudah direpotkan menyiapkan hidangan, tempat dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin membahas tentang refleksi tahun baru, karena nuansa hari ini kan masih tahun baru ya. Refleksi tahun baru ya, artinya kita bisa mengukur dan menilai, mengevaluasi pergantian tahun dari 22 ke 2003. Ini pergantian tahun ini bukan hanya pergantian kalender ya, tetapi bagaimana pergantian tahun ini mempunyai makna terhadap kehidupan kita semua, yaitu bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah selama 1 tahun sebelumnya apa yang kita alami, apa yang kita capai itu sesuai dengan harapan. Ini pengalaman yang berbeda. Ada yang 1 tahun kemarin kita mengalami sedih. Ada yang lain juga mengalami 1 tahun kemarin kita mendapatkan rasa senang ya. Itu pasti terjadi pada diri kita. Dalam kehidupan itu sendiri pasti kita mengalami senang dan sedih ya. Itu sudah sunnatullah dan kodrat hidup bagi kita. Apa yang kita alami tentunya harus kita syukuri. Sedih, senang juga kita syukuri. Bukan karena kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan keinginan yang tercapai, mendapatkan rezeki melimpah, harta, pekerjaan, pangkat, dan lain sebagainya, kita bersyukur. Termasuk cobaan terhadap diri kita, apa yang kita alami selama 1 tahun kemarin juga kita harus bersyukur. Ada kisah ya, ada kisah seorang itu luar biasa tawadhu kepada Allah ya. Dia setiap setiap waktu selalu diberi cobaan. Tetapi ketika cobaan menimpa, seorang itu selalu mengucap alhamdulillah. Sehingga malaikat Jibril itu penasaran kepada seorang itu. Akhirnya turun ya, diutus oleh Allah. Lihatlah si fulan, dia setiap kali diberi cobaan dia selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Biasanya orang kalau dikasih cobaan, dikasih ujian, itu pasti sudah down ya, tidak tawadhu, malah menjauh dari ajaran agama. Tetapi si fulan ini dia tetap melaksanakan perintah agama. Dia selalu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Makanya turunlah malaikat Jibril ya, maaf ya. Dia menemui si fulan ya. Wahai si fulan, kamu setiap diberi cobaan selalu mengatakan alhamdulillah gitu. Biasanya orang kalau diberi cobaan itu pasti bukan mengucapkan alhamdulillah. Biasanya yang mengucapkan alhamdulillah itu orang yang mendapatkan nikmat ya.
Tapi enggak, ini beda ya. Nah, karena dia dijawab oleh si Fulan, karena apa yang diberikan Allah kepada saya, musibah, cobaan dan lain sebagainya, itu mungkin yang terbaik bagi saya. Jadi saya harus menerima, apalagi saya tidak bisa mengelak dari kehendak Allah, takdir Allah. Akhirnya mendengar jawaban seperti itu, malaikat Jibril kembali lagi, ya, lapor kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menemui si Fulan, dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya dicoba lagi musibah, tetap dia selalu bersyukur gitu, bukan berkurang keimanannya. Akhirnya mengutus lagi malaikat, kamu sudah diberi cobaan berkali-kali tetap mengucapkan alhamdulillah, selalu bersyukur. Sama Allah menyuruh malaikat Jibril itu, coba si Fulan itu apakah tercatat di Lauhul Mahfuz itu ahli surga. Ternyata sama malaikat dilihat di Lauhul Mahfuz itu, ternyata si Fulan ini bukan tercatat di catatan ahli surga, malah di catatan neraka, masuk neraka. Kaget si malaikat itu. Akhirnya turun ke bumi, dia menyampaikan bahwasanya walaupun kamu ini diberi cobaan selalu bilang bersyukur alhamdulillah, tapi di catatan Lauhul Mahfuz kamu ini bukan ahli surga malah. Akhirnya malaikat berkata, si Fulan, kamu sekarang berdoa kepada Allah, minta supaya nanti husnul khotimah, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sehingga nanti yang tercatat awalnya di Lauhul Mahfuz itu ahli neraka, nanti bisa tercatat di catatan ahli surga. Apa yang dikatakan oleh si Fulan itu, wahai malaikat, kalau memang Allah sudah mentakdirkan saya ini sebagai ahli neraka, saya menerima, ya. Dan mungkin itu yang terbaik bagi saya menerima, ya. Jadi si malaikat kembali lagi melihat catatan di Lauhul Mahfuz, ternyata berubah. Awalnya sebagai ahli neraka, dia berubah ke ahli surga, ya. Makna yang kita ambil hikmah di balik kisah ini, Allah itu berkehendak bisa mengubah takdir seseorang, ya, manakala seseorang itu istiqomah, ya, istiqomah terhadap apa yang diperintahkan Allah, ya, apa yang diinginkan Allah, hambanya melaksanakan perintah tersebut, ya. Si Fulan walaupun silih berganti diberi cobaan, dia selalu bersyukur. Mungkin dengan istiqomahnya, tawaduknya itu dia diangkat derajatnya sehingga masuk ke catatan ahli surga. Jadi berangkat dari permasalahan kisah seperti ini, perlu bagi kita untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus tetap tawaduk, ya. Jadi harus bersyukur terhadap apa yang kita alami, yang kita rasakan, ya. Baik itu kita susah, senang, yaitu sudah sunnatullah, kodrat kehidupan kita, ya kita jalani. Hidup ini jangan dibuat ruwet, dibuat simpel, ya. Jadi konsep hidup bahagia itu bagaimana kita jangan membuat sesuatu rumit, ya. Sudah kita jalani apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang ya kita ikuti, ya. Jadi konsep hidup bahagia itu jangan dibuat rumit. Kalau tidur, kalau kita lelah istirahat, ya. Jadi sudah jangan dibuat rumit. Kalau memang ada kendala, hambatan,
cobaan, ya kita hadapi, tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk memecahkan masalah persoalan tersebut, dan kita selalu minta pertolongan Allah SWT. Makna dalam pergantian tahun baru ini, hikmah bagi kita semua, ya, kita harus berani berubah, ya. Kita harus berani berubah dari hari sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Karena kalau kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau hari kemarin dengan hari yang sekarang ini sama, tidak ada perubahan, ya, keimanan kita bukan tambah, malah menurun, ya. Terus usaha kita, apa yang kita lakukan bukan tambah sukses, malah tambah menurun, ya. Jadi harus ada perubahan lebih baik dari segala hal, ya, urusan duniawi dan urusan akhirat, ya. Jadi kalau hari ini lebih buruk dari hari esok, berarti kita celaka, ya. Jadi hari esok itu harus lebih baik dari hari ini, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Ini istilah ini diambil dari hadis riwayat Al-Hakim, ya. Jadi ada referensinya. Semoga kita termasuk golongan orang yang tidak merugi, orang yang beruntung. Artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, ya. Semoga kita seperti itu. Untuk mewujudkan hal itu ada 3 hal ikhtiar kita, ya, yang harus kita lakukan. Yang pertama, usaha yang sungguh-sungguh, ya. Jadi kita ingin melakukan perubahan, bukan hanya kita berdiam diri, ya, tidak melakukan apa-apa, bukan seperti itu. Tapi harus butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh usaha, ya, berusaha yang sungguh-sungguh. Jadi kegagalan tahun kemarin, ya sudah, kita sebagai pengalaman saja, ya. Biar kita punya pengalaman, bagaimana pengalaman itu supaya tidak terulang di tahun ini, ya, sebagai catatan bagi kita. Hambatan yang kemarin, apa saja kendala yang terjadi kemarin, itu sebagai catatan bagi kita untuk melangkah ke depan, supaya kita hati-hati. Istilahnya, kita jangan sampai terperosok ke lubang yang sama, ya. Jadi harus ada perubahan dengan usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras yang sungguh-sungguh, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Pasti ada jalan keluarnya, ada titik terang, ya. Ada titik terangnya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan. Usaha kerja keras tanpa pertolongan dari Allah, ya, itu sia-sia, tidak ada artinya, ya. Usaha kerja keras harus diiringi dengan doa, ya. Karena dengan doa itu pastinya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena apa yang kita lakukan tanpa diridhoi Allah, ya, tidak akan berhasil. Walaupun kita kerja keras, yang penting tulang, berangkat pagi, pulang pagi, kalau Allah tidak meridhoi, ya, tidak memberikan pertolongan, tidak akan sukses, ya, dalam segala hal. Dalam segala hal, urusan materi, urusan duniawi, urusan karir, urusan bisnis, kalau kita tanpa berdoa, minta pertolongan pada Allah, jadi sulit rasanya kita bisa mencapai tujuan atau kesuksesan.
ya, tenang pada Allah. Karena kita selalu merasa Allah yang akan menolong kita. Usaha apa saja, ya, usaha apa saja, jangan kita merasa minder, tidak sukses. Jangan, itu hilangkan. Yang penting usaha kerja keras, ya. Jadi jangankan kita manusia, burung pagi hari berangkat ya dari sarangnya cari makanan, pulangnya sudah kenyang ya. Itu burung ya. Ya, sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Ya. Apalagi kita manusia diberi akal pikiran. Ya, kalau kita sekarang tidak sukses, usaha kita mungkin kita usaha yang lainnya, atau kita membenahi manajemen kita, ya, manajemen pemasaran kita, memperkuat relasi kita, jaringan kita dengan pihak lain mungkin, ya, sehingga bisa kita usaha kita bisa lancar, ya, dan sukses. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersyukur dan bersabar, ya. Bersyukur dan bersabar, ya. Jadi kita sudah bekerja, berusaha keras, ya, berdoa minta pertolongan Allah, lalu kita bersyukur hasil apa yang terjadi. Kalau memang hasilnya sesuai harapan, ya kita bersyukur. Sebaliknya kalau hasil yang kita peroleh itu zong, ya, tidak maksimal misalnya, ya, iya, misalnya tidak sesuai harapan, ya tetap kita harus bersyukur. Misalnya sia-sia misalnya, sia-sia. Yang penting tidak jatuh ke lubang yang sama, Pak. Bisa ya, Jadi bersyukur kalau kita mendapat nikmat dari Allah, kita rasa syukur kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Selain kita mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur, kadang kita selamatan, ya, berbagi kepada orang lain, itu sebagai rasa syukur kita. Bersyukur dan bersabar. Bersabar kalau kita mendapatkan musibah atau usaha kita tidak sesuai harapan, ya kita bersabar, ya. Pasti di balik itu pasti ada hikmah, ada kebaikan bagi kita, dan insya Allah kita nanti akan mendapatkan nikmat, ya. Pertolongan dari Allah itu pasti datang tepat pada waktunya, ya. Jadi kita harus bersabar. Memang keinginan orang ingin sekarang, kalau bisa terwujud sekarang gitu, ya. Jadi 3 langkah ideal kita sebagai usaha, ya, usaha bagaimana kita bisa ada perubahan yang lebih baik dari tahun kemarin, ya, sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.